Bisa menjelaskan awal mula Kak Krisna ini bergabung di organisasi Karang Taruna di desa atau kelurahan, dan apa motivasi Kak Krisna mengikuti organisasi tersebut? Organisasi Karang Taruna adalah kebergunaan. Jadi generasi muda. Kedepannya ini Kak Krisna mau buat gagasan apa atau Mungkin nanti kami bisa menjadi pendamping. Layani masyarakat, pemenuh masalah sosial, kami hadir selalu siap, tak kenal lelah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Dinsos hadir. Kembali lagi bersama saya Tripurnami dalam acara Podcast SOS Rabu 5 Februari 2025, dan pada kesempatan kali ini Podcast SOS akan mengusung tema peranan Karang Taruna dalam mendukung program penanganan permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Buleleng. Telah hadir di samping saya narasumber yang sangat luar biasa sekaligus menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Buleleng, Bapak Ners Ketut Ngurah Arya Krisna Satria Dharma Eskep, yang lebih dikenal dengan Kak Krisna ya. Yeah. Kak Krisna ini akan menemani Sobat Dinsos hadir beberapa waktu ke depan untuk membahas mengenai peran fungsi Karang Taruna dalam membantu pemerintah daerah untuk menangani permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Buleleng. Sobat Dinsos hadir yang ada di rumah, seperti yang kita ketahui bersama, banyak sekali terdapat pilar-pilar sosial yang ada di masyarakat yang tentunya membantu dinas sosial dalam menjalankan tugas pokok fungsinya dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, salah satunya yaitu pilar sosial yang tumbuh dan terbentuk di desa atau kelurahan, yaitu Karang Taruna. Nah, beberapa waktu ke depan kami bersama narasumber akan mengupas atau mendalami lagi apa itu Karang Taruna dan apa yang menjadi program-program Karang Taruna Kabupaten Buleleng yang dapat membantu pemerintah dalam menangani permasalahan sosial di Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Kak Krisna. Pagi Mbak Menteri. Ya, mungkin bisa diperkenalkan dulu dirinya Kak Krisna, terus bisa menjelaskan awal mula Kak Krisna ini bergabung di organisasi Karang Taruna di desa atau kelurahan, dan apa motivasi Kak Krisna mengikuti organisasi tersebut. Mungkin silakan. Baik, selamat pagi Mbak Menteri dan juga seluruh sahabat Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Perkenalkan, saya Ketut Ngurah Arya Krisna Satria Dharma, bisa dipanggil Krisna. Saya beralamat di Jalan Gajah Mada, Banjar Peguyangan, Kelurahan Astina. Nah, saya saat ini didaulat sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Buleleng. Yang sebelumnya saya adalah Ketua Karang Taruna Kelurahan Astina, Mbak Menteri. Sahabat Dinsos dimanapun berada, saat ini motivasi saya sebagai Ketua Karang Taruna ataupun tergabung ke dalam organisasi Karang Taruna adalah kebergunaan. Jadi generasi muda yang dapat digunakan untuk kepentingan orang banyak. Maka dari itu anak-anak muda saat ini kalau tidak difungsikan dengan baik, tidak dilibatkan, ini tampaknya skillnya mubazir. Untuk mengasah skill itu, baik leadership, baik empati, simpati, ini perlu masuk ke dalam salah satu wadah ataupun organisasi, apalagi Karang Taruna, untuk dapat bisa berbuat lebih banyak lagi. Itu motivasi saya, apalagi bisa berbuat di Kabupaten Buleleng, yang memang daripada skup daerah lumayan panjang dan banyak, itu meliputi daripada 148 desa yang memang tergolong penduduknya beraneka ragam dan juga kepadatan penduduknya itu luar biasa banyak. Jadi itu motivasi saya agar dapat difungsikan ataupun dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ataupun dapat didaya gunakan. Nah, Kak Krisna menyambung dari tadi, apa sih itu peran fungsi Karang Taruna di desa atau kelurahan atau di Kabupaten Buleleng? Iya, ini sesuai dengan pemahaman saya, bahwa Karang Taruna ini mempunyai fungsi yang memang sangat luas. Karang Taruna adalah sebagai pilar utama yang nantinya dapat
meneruskan ataupun membantu dinas sosial dalam mengentaskan yang namanya fakir miskin ataupun masyarakat miskin di daerah ataupun di kelurahan. Maka dari itu peran Karang Taruna ini sangat sentral dalam pengawasan. Dua, dapat melakukan pendataan, pendampingan kepada kepala desa, kelurahan, untuk nantinya memang betul-betul dapat mengawasi yang mana perlu kita berikan bantuan masyarakat miskin dari program pemerintah yang memang diakomodir oleh dinas sosial. Maka dari itu pemahaman saya bahwa Karang Taruna ini mempunyai peran penting di kelurahan ataupun desa agar dapat membantu dinas sosial untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di daerahnya. Jadi itu yang memang menjadi pemahaman saya untuk ke depan. Ya, makanya kita harus dapat membedakan. Kita syukur ada di Bali, Mbak Mangtri. Jadi di Bali ini ada kita pemahaman lembaga adat, lembaga dinas, yang dimana Karang Taruna ini bernaung di lembaga dinas. Kita ada di kelurahan, ada di desa, ada di kecamatan, ada di kabupaten. Yang memang di bawah, kalau di kabupaten di bawah dinas sosial, kalau di kecamatan nanti skupnya ada di kelurahan dan juga desa di bawah perbekel, di bawah kelurahan. Nah, ini fungsi dan perannya adalah mengentaskan kemiskinan yang ada di daerah tersebut. Contoh, kemiskinan itu tidak hanya bicara saat ini ekstrim ya. Ada difabel, disabilitas nih, ada ODGJ. Jadi ketika ODGJ, difabel ini yang mempunyai keterbelakangan ini pasti tidak bisa bekerja. Nah, ini harus memang benar-benar bisa diperhatikan ataupun difasilitasi untuk masuk ke dalam program. Baik itu DTKS ataupun program yang lainnya di dinas sosial. Ini tentunya peran Karang Taruna untuk mendampingi itu. Selanjutnya adalah pemutakhiran data. Kadang-kadang ini dapat kita sadari betul bahwa data yang ada di tingkat desa atau di tingkat kelurahan kadang-kadang cenderung masih kotor. Masih kotor. Ada yang berhak mendapatkan tetapi tidak tercantum. Ada yang memang sudah berubah, yang namanya ekonomi pasti saja nanti akan meningkat, akan menurun. Pada saat mungkin sebelumnya adalah keluarga ini adalah miskin, kecenderungan mempunyai banyak anak, ya ada 4-5 anak. Tetapi dari tahun ke tahun kecenderungan si anak-anak ini sudah mulai bisa bekerja, menghidupi daripada orang tuanya yang keluarganya, dan ini cukup. Maka itu apakah masih tercatat ataupun menerima bantuan daripada pemerintah? Dan ada juga yang sebelumnya dibiayai oleh anaknya, makmur hidupnya ataupun keberadaannya cukup, tetapi anaknya tidak ada atau meninggalkan orang tuanya, hidup sebatang kara. Kan ada terjadi. Jadi serba kesusahan jadinya. Yang seperti itu tidak masuk ke dalam data tersebut. Maka dari itu peran Karang Taruna di sini, ya letaknya adalah independen, tidak berpihak ke dalam kepentingan dua belah pihak. Ketika memang benar dan juga perlu dibantu masyarakat itu sesuai dengan klasifikasi data, Karang Taruna boleh mengusulkan kepada kelurahan, pada Pak Lurah, kepada desa, dan nantinya bisa melaporkan juga kepada dinas sosial setempat ataupun dinas sosial tentunya untuk nantinya mengawal program-program yang memang harus didapatkan oleh masyarakat tersebut. Nah, disinilah anak-anak muda Buleleng tentunya mengklasifikasikan bahwa peran Karang Taruna dan juga Seketrune. Ya, nah kalau Seketrune ini naungannya di lembaga adat. Ada di Banjar Adat, Kelian Banjar Adat, Kelian Desa Adat, dan juga lembaga-lembaga adat lainnya. Karena ini memang difungsikan untuk menjaga budaya adat tradisi lewat program-program Seketrune. Ya, itu ada seni saat ini, ada latihan megambel, ada menjejahitan, ada megeguritan, dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam sana, pelestarian budaya. Nah, kalau Karang Taruna mengentaskan, membantu dinas sosial untuk mengentaskan kemiskinan. Yang dikategorikan miskin banyak.
Ada klasifikasinya. Rumahnya bedeg, lantai tanah, hidup sebatang kara, ODGJ, terus ada juga disabilitas, terus lansia, kaum duafa, terus ada dia tidak punya ayah, ibu, ya, tidak ada yang mengasuh. Ini yang perlu kita dampingi sebagai pengurus Karang Taruna di tingkat kelurahan, desa, kecamatan maupun Kabupaten Buleleng. Itu Mbak Mangtri. Ya. Untuk kedepannya mungkin ada inovasi dari Kak Krisna sendiri untuk menangani permasalahan sosial di Kabupaten Buleleng. Baik, mengentaskan kemiskinan ataupun kita menyelenggarakan kegiatan Karang Taruna ini harus bersinergi dengan dinas sosial. Yes. Ya, karena leading sektor daripada fungsional dari Karang Taruna adalah dinas sosial. Maka dari itu kita nantinya akan membantu sepenuhnya dinas sosial pemutakhiran data. Kita akan bergerak, ya, keberadaan Karang Taruna di tingkat kelurahan, desa, kecamatan sebagai forkom ini akan fokus mendampingi desa untuk nanti melakukan pemutakhiran data penerima santunan atau bantuan sosial kemasyarakatan dari program pemerintah baik pusat maupun daerah. Jadi kita nantinya sinergi bersama Pak Lurah, bersama kepala desa yang nantinya masuk ke dalam program perencanaan desa ataupun kelurahan. Kita masuk di musrenbang. Di pembahasan musrenbang ini kan ada perannya. Di sanalah nanti Karang Taruna masuk, diusulkan program apa yang nantinya akan kita akomodir sebagai pemerhati sosial juga. Sekiranya di desa tersebut ada ketimpangan, oh si A, si B, si C, bahwa penting ataupun perlu dibantu karena tidak memiliki orang tua lengkap, atau hidup sebatang kara, atau lansia tidak ada anaknya, atau memang benar-benar miskin. Kategori miskin harus dipahami kepada seluruh anggota Karang Taruna. Ya, dari segi rumahnya seperti tempat tinggal, ya mungkin dia numpang atau apa, pekerjaannya ataupun tidak bekerja, terus kondisi status sosialnya di sana seperti apa. Nah, ini kita laporkan. Kita usulkan di Pramusrenbang, dibahas di Musrenbang, nanti diakomodir, dilaporkan ke dinas sosial agar nanti realisasi daripada bantuan-bantuan sosial itu dapat kita memang benar-benar realisasikan kepada masyarakat tersebut. Nah, lagi satu, kita mempunyai program yang sangat sentral di Karang Taruna nanti. Yang pertama, pendataan Karang Taruna. Ya, karena banyak sekali Mbak Mangtri di Buleleng, tentunya ini pesan bagi seluruh generasi muda yang ada di Buleleng, pahami betul peran fungsi Karang Taruna, karena di desa kelurahan banyak terdaftar Karang Taruna tapi orang-orangnya tidak ada. Benar. Banyak juga ada Karang Tarunanya tetapi lembaganya ataupun wadahnya tidak aktif. Jadi ini masih rancu. Nah, itu langkah pertama saya selaku Ketua Karang Taruna. Setidaknya kita juga bertugas pemutakhiran data penerima bantuan sosial di masyarakat dari dinas sosial. Kita juga melakukan inventarisir Karang Taruna yang ada di Kabupaten Buleleng, 148 desa kelurahan. Yang kedua, mengajak Karang Taruna ini untuk nantinya kita juga harus belajar dari masyarakat yang saat ini penerima bantuan sosial. Kenapa sampai bisa menerima bantuan sosial? Apa yang salah di sini? Apakah kita ke depan mau seperti itu? Kan tidak. Kan kita tidak mau yang namanya dicap miskin kan? Karena kita generasi muda harus memang saat ini dibekali tenaga, dibekali wawasan, dibekali peluang. Nah, disinilah kita harus bisa memanfaatkan untuk kesejahteraan kita ke depan. Nah, maka dari itu kita generasi muda nanti wadah Karang Taruna akan kita urun rembuk di sana.
Karena banyak sekali juga anggota-anggota Karang Taruna di sini adalah sebagai peran fungsi di desa tersebut, kaur ataupun sebagai guru, sebagai pengusaha dan juga lain sebagainya. Kita akan akomodir untuk sebagai wadah UMKM-nya Karang Taruna. Jadi dari ini kita bisa berbuat ataupun bekerja sambilan lah untuk nantinya sebagai pengusaha seperti itu. Oke, Kak Krisna. Jadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan ekstrim itu kan diakibatkan oleh pernikahan dini. Nah, bagaimana Kak Krisna menyikapi hal tersebut mungkin? Baik, memang benar sekali ya fenomena yang saat ini terjadi di masyarakat, di kalangan masyarakat. Ini memang salah satunya adalah cepat nikah. Ya, cepat nikah ini akibat daripada ya salah menafsirkan ataupun pemahamannya kurang. Jadi fungsi daripada itu Bu, ini juga punya fungsi nih. Kematangan daripada fungsi tubuh dari pola pikir. Makanya kita dituntut untuk bersekolah dulu, Mbak Mang. Ya. Jadi saya pun saya selaku generasi muda saat ini memang was-was melihat fenomena ini. Sekarang di bawah saya ini banyak sekali yang putus sekolah di SMA, SMK akibat daripada pergaulan bebas. Nah, salah satunya anak-anak ini tidak memiliki pemahaman yang kompleks. Ya, tidak memiliki pemahaman yang kompleks. Bagaimana nantinya membawa dirinya untuk kesejahteraan dirinya, untuk nantinya bisa mensejahterakan orang lain. Ini belum ada pemahaman. Akibat daripada proses dari pergaulan yang sangat bebas. Itu yang pertama, Mbak Mang. Yang memang benar sekali akibat dari pernikahan dini dampaknya adalah kemiskinan. Karena umur-umur yang saat ini belasan tahun yang seharusnya mengenyam pendidikan, wajib 12 tahun, habis itu silakan masuk ke bangku kuliah, mau jadi apa, ya mau ke D1, ke mungkin ke hospitality ataupun ke profesional, nanti profesi S1 profesi silakan. Nah, ini sudah punya pondasi kuat untuk nantinya ke depan saya terjamin atas pekerjaan apa, pendapatan saya berapa, serta saya bisa mensejahterakan keluarga saya. Kan gitu pemikiran. Tapi yang saat ini umur-umur belasan tahun belum sampai sana sudah melakukan hal-hal tanda kutip yang memang kecenderungan mereka harus berkeluarga. Sehingga belum bisa nantinya mensejahterakan diri, harus, ini kan harus nih, sudah punya istri, sudah punya anak, kan harus dinafkahi, harus diurus nih. Sedangkan mengurus dirinya sendiri belum bisa. Nah, ini kecenderungan sekarang apalagi di Buleleng ya, penduduknya sangat banyak, sangat padat ya di Bali. Ini salah satu penyumbang ya angka pertambahan penduduk akibat daripada pernikahan dini. Dan masalah sosial baru, kekerasan terhadap perempuan. Ya, karena tidak bisa memikirkan ya. Karena kalau sudah masuk ke dalam pernikahan, pemikiran kita adalah nafkah, kesejahteraan keluarga. Laki-laki wajib melakukan hal itu. Makanya laki-laki harus bekerja ekstra di sana. Tapi kalau ngenyam pendidikan kurang, mau kerja apa? Sekarang rata-rata kalau kita mau bekerja itu setara S1 loh. Setara S1 baru ada buka lowongan, dan ataupun pengalaman kerja kurang lebih 3-5 tahun. Kalau sekarang pernikahan dilakukan umur SMP umpamanya. Mau bekerja apa? Ya, saya tidak mendiskreditkan, tetapi banyak terjadi akhirnya tidak mampu untuk mengelola daripada keluarga menjadi beban. Ya, nganggur, pengangguran, minum minuman keras, bahkan kena obat-obatan terlarang karena stres. Ya, nggak punya uang, nggak punya uang untuk berlangsungnya hidup keseharian kita, sehingga mengambil jalan pintas, minum minuman keras agar stresnya hilang, terus obat-obatan terlarang saat ini. Ya, ini kriminal jadinya arahnya, sehingga yang bisa dilakukan bisa-bisa terjadi perilaku kekerasan.
terhadap perempuan dan anak. Nah itu Mbak Mang, karena ketidaksiapan daripada diri ini untuk nantinya berpikir secara jernih, berperilaku sesuai dengan kemampuannya. Karena kemampuan kita harus diasah dengan pendidikan, Mbak Mang. Iya. Ya, saya pun umur-umur segini masih merasa kurang, harus diasah lagi lewat wadah organisasi saya belajar, lewat lembaga pendidikan saya belajar. Ya saat ini saya juga mahasiswa aktif, Mbak Ma. Saya mengambil magister manajemen di konsentrasi manajemen rumah sakit. Nah ini bahwa menampilkan bahwa saya ini belum siap secara kemapanan. Maka dari itu saya menguatkan fondasi saya untuk nantinya saya bisa sejahtera ke depan. Jadi itu Mbak Mang. Ya. Terus langkah ke depan Karang Taruna untuk menangani permasalahan tersebut mungkin bisa dijelaskan? Langkah yang harus dilakukan ini di pemikiran saya Mbak Mang ya. Mengentaskan pemahaman pernikahan dini, kekerasan pada anak, kekerasan pada perempuan, bahkan yang terjadi saat ini Mbak Mang banyak sekali. Di Buleleng sering sekali kita melihat setiap informasi yang ada kekerasan seksual pada anak pasti rata-rata, maaf sekali, sering terjadi di Buleleng. Ini akibat daripada penduduk kita banyak. Penduduk kita banyak, pemahaman kurang. Pemahaman. Ini juga pergaulan bebas. Ini terjadi. Terlalu bebas bergaul, anak SD bergaul dengan anak remaja. Anak-anak bergaul dengan orang dewasa. Ini akan terjadi. Terjadi hal-hal yang memang tidak menjadi proteksi diri anak tersebut. Salah satunya adalah kekerasan seksual. Langkahnya adalah perlu di sini adalah kita berbaur ataupun saling melengkapi sesama leading sektor. Leading sektor di pernikahan dini ada di Kementerian Agama. Ada peran di sini, bisa peran Karang Taruna ada juga di sini. Sosialisasi. Sosialisasi guru-guru di sekolah perlu memberikan pemahaman anak, pemahaman dini terhadap anak untuk menjaga dirinya. Sedikit tidaknya menjaga diri. Ke depan kamu mau jadi apa? Bisa menafkahi hidupmu nggak? Bisa mensejahterakan hidupmu nggak? Bisa bekerja tidak? Kalau mau bekerja, ya harus bersekolah. Ya kamu mau menjadi beban orang tua nggak? Kalau saya nggak mau jadi beban orang tua. Saya mencoba, biarpun saya berjalan on the track lewat kemiskinan orang tua. Yang selanjutnya kolaboratif antara pemerintah yang memang berwenang dalam hal tersebut. Ada organisasi-organisasi KPA, terus ada organisasi Hindu ini, kepemudaan Hindu, boleh. Ada Prada, ada KMHDI, kalau di kepercayaan lain ada HMI, ada banyak sekali. Ada peran daripada DPRD kabupaten, DPRD provinsi, khususnya di Komisi 4, ini kan ada nanti jadwal reses nih. Jadwal reses, gunakan menyerap aspirasi kenakalan-kenakalan remaja agar tidak terjadi penyimpangan dari peran fungsi generasi muda. Makanya saya mengajak sekarang seluruh generasi muda yang sudah bisa berorganisasi masuk ke dalam Karang Taruna. Kita ada di naungan di tingkat kelurahan, kita ada naungan di tingkat kecamatan, kita ada naungan di bawah dinas sosial di kabupaten, provinsi ada juga, nasional juga ada jamborenya. Jadi kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di sana, pendidikan, olahraga. Saat ini merebak atau berkembang UMKM. Kita juga akan minta fasilitas lewat nanti badan pelatihan untuk mendapatkan pelatihan seperti sekarang, digitalisasi 4.0, yang dimana di sini sudah sistemnya ada AI, ada ChatGPT. Kita bisa masuk di sana. Salah satunya bisa mempelajari
seperti sekarang ini podcast, bisa sebagai apa namanya konten kreator, ya biar tidak konten-konten yang dimuat di dalam media sosial itu banyak berbak, ya umur-umur sekolah, prasekolah ataupun umur sekolah saat ini sudah melampaui batas, ya sudah yang diperlihatkan adalah goyangan, adalah belahan dada, ya ini akan menimbulkan salah satunya kekerasan seksual, pernikahan dini, ya mau tidak mau akibat daripada salah bergaul, Mbak Mang. Ya itu dari saya untuk menyikapi daripada pernikahan dini perlu sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, ya, organisasi-organisasi kemasyarakatan, seluruh organisasi kemasyarakatan masuk ke dalamnya. Bahkan di Bali ada, Mbak Mang, hasil daripada pernikahan dini sekarang itu ada yayasan yang namanya menampung anak-anak yang tidak diasuh orang tuanya. Nah ini kan kita nggak tahu akibat daripada perbuatan terlarang yang memang orang tuanya tidak bisa menghidupi, akhirnya dijadikan satu yayasan, ya seperti yayasan panti asuhan, tapi ini khusus untuk merawat anak-anak dari usia balita sampai kurang lebih prasekolah. Ini ada, ya ini perlu adanya sinergi nanti ke depan. Kak Krisna, apa harapan Kak Krisna sebagai Ketua Karang Taruna untuk Karang Taruna di desa kelurahan yang ada di Kabupaten Buleleng? Harapan ini banyak sekali ya. Harapan saya ini luas terhadap Karang Taruna ke depan. Karena Karang Taruna sudah memiliki badan hukum yang juga sudah memiliki leading sektor yang jelas di bawah dinas sosial. Yang pertama, Karang Taruna mampu ya menjawab ataupun nantinya bisa membantu mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Buleleng. Dengan apa? Dengan nantinya bersinergi dengan pemerintah tingkat desa, ya kelurahan, kecamatan, dinas sosial nanti, bahkan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Salah satunya ya bupati, wakil bupati, bahkan nanti ke pusat juga gubernur, wakil gubernur, bahkan kementerian sosial ke depan. Ya, maka dari itu penting sekali peran Karang Taruna yang pertama adalah pemutahiran data itu. Ya, mendampingi lembaga desa untuk melakukan pemutahiran data sehingga mendapatkan data akurat. Berapa sih di desa tersebut mengalami ataupun ada masyarakat miskin? Nah, disinilah nantinya teman-teman di Karang Taruna tingkat desa kelurahan mengusulkan di Pramusrenbang dan Musrenbang, sehingga nanti dapat ditembuskan usulan itu kepada Bapak Bupati Buleleng nantinya sebagai pimpinan pemerintah daerah untuk nantinya dapat merealisasikan bantuan apa yang dapat digunakan. Bahkan keleluasaan daripada Karang Taruna saat ini boleh menentukan potensi desa tersebut, ya mau memiliki kelompok apa. Masyarakat miskin itu dikumpulkan, ya dibuat dalam wadah kelompok UMKM boleh, kelompok ternak boleh, ya. Terus nantinya kalau memang lansia tidak memiliki daripada keluarga ataupun hidup sebatang kara, boleh diajukan, ya, boleh diajukan santunan bahkan, ya. Dan ini melalui proposal, ya. Tapi usulannya masuk ke desa. Masuk ke desa, nanti proses daripada desa ke kecamatan dan juga ke kabupaten ini akan ada akomodir. Akomodir nanti kita bisa melaporkan kepada Bapak Kadis Sosial Kabupaten Buleleng. Nah, terus harapan saya Karang Taruna ini juga mampu dilibatkan dalam event apapun. Ya, tidak hanya berbicara sosial. Ya, sosial tidak hanya bicara membahas terkait dengan kemiskinan, karena anak-anak muda ini skillnya banyak, sudah memahami teknologi, sudah bisa menentukan potensi diri, sudah bisa mengembangkan apa yang ada. Mungkin nanti kami bisa menjadi pendamping desa nantinya, yang memang saat ini kan peran ini juga harus diusulkan bahwa mungkin
yang sebelumnya masuk ke dalam Karang Taruna. Jadi anak-anak muda itu memang butuh pekerjaan. Ini harus diperhatikan kepada stakeholder, lembaga-lembaga terkait yang memang bisa mewenangi ini. Apakah masukkan nanti ke dalam fungsi atau peran di salah satu dinas, tentunya dinas sosial, ataupun di masyarakat, ataupun di desa sebagai pendamping desa, dan juga nanti dapat mereka juga dapat berfungsi sesuai dengan apa yang memang berkembang, ataupun P3K ke depan, nggak tahu kan kita, karena masuk ke dalam Karang Taruna ini kan lembaga sosial, kemasyarakatan sosial ya, jadi digaungi anak-anak muda, ya, jadi organisasi tanpa ada gaji, mohon maaf ini, mohon maaf, ada honor, tidak ada honorarium, tetapi kita bisa melakukan, ya, kita bisa melakukan sesuatu, nggak usah khawatir. Mungkin dari masuk ke Karang Taruna ada nilai plus untuk nantinya pemuda ini dapat mengenyam ataupun mendapatkan pekerjaan yang layak. Salah satunya saat ini ASN, seperti itu. Harapan saya yang nanti dapat dikaji oleh pemerintah daerah, boleh ditembuskan sampai ke pusat. Nah, ini akan bersinergi, peran Karang Taruna itu lebih meningkat, Mbak Mangtri. Jadi ketika fungsi Karang Taruna lebih meningkat, kesejahteraan ini dapat kita capai, sehingga saya yakin pelayan masyarakat ya di bawah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini mendapatkan nilai yang sangat luar biasa. Karena ini kita jujur, kita ini apa sih yang kita jalani saat ini kalau tidak berkemanfaatan? Karena saya ingat juga beberapa pesan yang disampaikan ke saya, banyak sekali pesan yang disampaikan sebelum saya masuk ke dalam Karang Taruna ataupun saya berorganisasi. Kalau kita bisa membantu kalau kita tidak bisa membantu banyak orang, bantulah satu orang. Kalau kita tidak bisa membantu satu orang, jangan menghambat, jangan menghambat. Jadi lakukan apa yang kita bisa. Ini juga Pak Presiden kayaknya yang diucapkan, yang menjadi motivasi Pak Presiden ini, Pak Presiden Prabowo ini, ketika tidak bisa membantu banyak orang, bantu satu orang. Ketika tidak bisa membantu satu orang, jangan menghambat. Itu Mbak Mangtri. Jadi hidup itu bisa bermanfaat. Seluruh stakeholders, seluruh daripada keanggota Karang Taruna sekarang berkumpul. Ayo kita rapikan data Karang Taruna. Siapa pengurusnya? Pengurus kumpul. Apa yang kita lakukan? Masalah apa yang ada di desa tersebut. Lakukan pendampingan kepada kepala desa, kelurahan. Untuk nantinya data ini benar-benar valid, ataupun ya tidak ada kebocoran kekotoran. Sehingga bantuan itu benar tepat sasaran. Angka daripada kemiskinan ini dapat ditekan, kesejahteraan meningkat, ya keamanan kita juga bisa terjamin. Itu Mbak Mangtri, harapan saya banyak sekali teman-teman semua. Mohon nantinya kalau didengar oleh lembaga-lembaga terkait, lembaga pemerintahan, adat, ya LSM juga boleh, LSM, ya organisasi juga, ayo bantu kami sebagai anak-anak muda yang tergabung dalam Karang Taruna Kabupaten Buleleng ingin membenahi daripada fungsi dan peran Karang Taruna yang dipahami oleh anak-anak muda. Tidak hanya sekedar tahunan. 1 tahun baru ada Karang Taruna. Ya. Untuk membuat ogoh-ogoh, membuat ulang tahun Karang Taruna, ulang tahun baru dirayakan. Tetapi ketika ada masyarakat miskin tidak dilaporkan. Ini bedakan juga peran wadah Karang Taruna yang komunikasinya ke lembaga dinas dengan seketeruna yang memang komunikasinya ke lembaga adat yang memang betul-betul bisa kita melestarikan adat budaya dan tradisi yang ada di desa setempat. Gitu, Mbak Mangtri. Terima kasih banyak. Baik, Sobat Dinsos hadir yang ada di rumah. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas Kak Kresna, pemahamannya yang sangat luar biasa.
Saya selaku host mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan mewakili tim kreatif Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Dinsos Hadir. Terima kasih.